Nama perempuannya nggak disebut saudara-saudara, tapi Maria, ibu Yesus disebut. Di sini dikatakan mereka ialah Petrus, Yohanes dan sebagainya. Hanya disebut namanya saja. Tapi statusnya, identitasnya sebagai murid Yesus tidak disebut. Tapi Maria, ibu Yesus. Jreng jreng, luar biasa. Namanya disebut, perannya disebut. Betul-betul Maria menjadi wajah gereja. Salam damai sejahtera saudara-saudara terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi ke-132 di tahun 2024 ini. Saudara-saudara terkasih, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga ada karya Roh Kudus bekerja dalam diri kita masing-masing. Apapun caranya, di mana, kapan, bagaimana, biarlah kita tunduk pada bentukan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, setelah Tuhan Yesus bangkit, naik ke surga, Tuhan Yesus mewariskan kepada gerejanya, yaitu Roh Kudus, Roh Allah sendiri yang bekerja betul-betul dalam diri kita dengan cara-caranya yang ajaib. Biarlah saudara-saudaraku, kita ikut gerak Roh Kudus. Kita dengarkan bisikan Roh Kudus. Ikuti tuntunan Roh Kudus, bukan roh yang lain. Roh Kudus adalah roh maha suci, roh kemurnian, cahaya terang bagi kita yang memberikan kepada kita kekuatan demi kekuatan. Saudara-saudaraku yang terkasih, Roh Kudus pertama-tama tidak memberikan kepada kita langsung kekayaan, langsung jalan keluar, langsung harta benda yang tidak terhitung jumlahnya, ataupun kesembuhan-kesembuhan secara instan. Tetapi Roh Kudus menguatkan roh kita, roh yang menyala-nyala kembali dalam kehidupan kita, roh yang kita terima pada saat kita diciptakan oleh Allah, roh yang kita mulai perjalanannya ketika kita ada di rahim ibu kita. Nanti sampai kita menghembuskan nafas kita terakhir, roh kita akan kembali kepada sang pemiliknya. Saudara-saudara yang terkasih, maka dari itu kita sebagai wadah, biarlah diri kita bersih, biarlah diri kita kudus. Betul-betul sehingga Roh Kudus boleh tinggal di dalam diri kita. Biarlah dia berkarya, biarlah dia membawa kita ke tempat-tempat yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, gereja sedang mengadakan novena Roh Kudus. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh, hari ke-8, hari ke-9, sampai nanti Pentakosta. Maka dari itu, saya mengajak saudara-saudara semua betul-betul ikuti novena Roh Kudus. Dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang tulus. Banyak orang ikut novena itu karena ada maunya. Betul? Betul Romo. Kalau nggak ada maunya sih ya kerajinan bener sih ikut novena. Pola pikirnya harus diubah dulu saudara-saudara. Aku ikut novena Roh Kudus, mempersiapkan diriku supaya Roh Kudus turun atas diriku. Supaya ada karya-karya Allah yang lebih besar lagi bekerja dalam kehidupan kita masing-masing. Maka dari itu saudara-saudara, siapkan diri kita. Bersihkan pola pikir kita, bersihkan hati kita, bersihkan tindakan-tindakan kita. Supaya di hari Pentakosta, Roh Kudus yang pernah kita terima betul-betul berkobar kembali. Iya ya Romo, kok aku lebih mampu mencintai. Kalau dulu mencintai itu kalau aku dicintai. Kalau dulu itu Romo berbuat baik kalau aku dibalas perbuatan baik. Kalau sekarang Romo, karya Roh Kudus ini bekerja betul-betul luar biasa dalam diriku. Membawa aku, mengangkat aku. Nah itu saudara-saudara. Nah dalam novena Roh Kudus ini, saya mau mengangkat betul-betul bagaimana karya Roh Kudus dalam gereja. Bagaimana diawalinya. Bagaimana terus berlangsung sampai hari ini. Nah, yang saya mau angkat kali ini adalah bacaan dari Kisah Para Rasul bab 1. Ada sebuah korelasi, ada sebuah hubungan yang sangat menarik. Bagaimana Injil Lukas menampilkan Bunda Maria.
Betul-betul kok bisa sama ya, bulan Mei itu bulan Maria, tetapi bersama Bunda Maria juga kita menanti-nantikan Roh Kudus, berdoa bersama Maria. Ini penting sekali saudara-saudara, karena Gereja Katolik mengajarkan kepada kita bukan kita menyembah Maria. Saya mungkin sudah 1000 kali ngomong seperti ini, tapi masih ada orang di luar sana yang menyalahartikan ya. Gereja Katolik berdoa bersama Maria untuk membawa kita umat beriman kepada Yesus putranya. Dasar Alkitabiahnya apa? Salah satunya adalah ada di Kisah Para Rasul bab 1. Saya sudah mengatakan bahwa Kisah Para Rasul ditulis oleh penulis yang sama dengan Injil Lukas. Iya ya Romo, baru tahu Romo. Kan kalau Injil Matius, kelahiran Yesus Kristus dari sudut pandang Santo Yosef, suami Maria. Tapi kalau Anda membuka-buka Injil Lukas, saudara-saudara, di situ peran Maria yang lebih ditonjolkan. Bagaimana karya Allah dalam diri Maria, Roh Kudus bekerja dalam diri Maria, sehingga Bunda Maria mengandung Yesus putranya. Nah, nanti di Kisah Para Rasul bab 1, kita bisa melihat bagaimana pribadi yang bersentuhan dengan Roh Kudus, yang penuh dengan Roh Kudus, ternyata membawa murid-murid Tuhan, menemani murid-murid Tuhan untuk menerima Roh Kudus. Ya benar juga ya Romo. Coba kita simak Lukas dulu. Lukas bab 1, saya sudah mengatakan, dikatakan ketika malaikat Gabriel sampai ke rumah Maria. Berarti Maria tinggal di sebuah rumah. Disitulah terjadi perjumpaan antara Maria dengan malaikat Gabriel. Romo, saya mau dong Romo, rumah saya itu menjadi saksi bagaimana Roh Tuhan bekerja. Anda mau nggak? Yang mau rumah Anda tempat tinggal, keluarga Anda, betul-betul menjadi salah satu karya Tuhan. Tempat kita merasakan karunia Roh Kudus, menerima perutusan dari Roh Kudus. Jadi bukan pertama-tama di gereja gitu ya, di tempat-tempat ziarah yang jauh. Tetapi kasih Tuhan, karya Tuhan dimulai dari rumah kita masing-masing. Gelepok Romo, kayaknya rasanya dengan ini kayak ditampar-tampar. Banyak orang hebat di luar sana, tapi di rumahnya apakah dia sama hebatnya? Di rumah Maria itu terjadi perjumpaan malaikat Gabriel dengan Maria. Dikatakan, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Kemudian dikatakan Maria terkejut mendengar perkataan itu, bertanya dalam hatinya apa arti salam itu. Lalu malaikat melihat Maria yang takut, yang bertanya-tanya dalam hati. Malaikat berkata, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saudara-saudara yang terkasih, yang bayi yang akan dikandung oleh Maria itu bukan manusia biasa, bukan laki-laki biasa, bukan anak biasa, tetapi betul-betul akan menjadi pribadi yang sangat besar. Di situ Maria bisa jadi tambah bingung, tambah kalut. Waduh, kok begini? Lalu Maria bertanya kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Saudara-saudara, saudara-saudara, yang diungkapkan oleh Maria adalah kemustahilan dari pikiran. Saudara-saudaraku yang terkasih, yang dikatakan oleh Maria adalah sebuah kemustahilan. Tidak mungkin aku bisa hamil karena aku belum bersuami. Tetapi saudara-saudara, apakah Anda tahu bagaimana Gabriel berkata-kata menjawab kemustahilan yang seharusnya terjadi dalam diri Maria? Jawabannya adalah Roh Kudus. Kok gitu Romo?
Yuk kita baca. Jawab malaikat itu, Roh Kudus akan turun atasmu. Jadi jauh hari sebelum para murid gereja perdana menerima karunia Roh Kudus, jauh sebelum Tuhan Yesus menghembuskan Roh Kudus kepada para muridnya, ternyata Maria inilah pribadi yang kepadanya Roh Kudus turun atas dirinya. Bukan cuma turun ya udah, tapi berkuasa secara luar biasa, berkarya, menemani Maria, hadir tinggal dalam diri Maria, mengubah apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bayi Yesus hadir dalam kandungan Maria. Dikatakan, sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, kekudusan selalu diulang-ulang dalam kisah kelahiran Tuhan Yesus. Bayi yang kudus, karya Roh Kudus, mengharapkan pribadi yang kudus. Seperti dalam pembangunan bait Allah atau kemah suci dalam perjanjian lama, menghendaki barang-barang, benda-benda yang terbaik yang harus dipakai untuk membangun bait Allah, tempat tinggal Allah di tengah-tengah umatnya. Kemudian juga bukan cuma barang-barang material dengan kualitas-kualitas terbaik, tetapi juga umat Israel yang tinggal di tempat itu juga nggak boleh kotor. Maka dari itu bukan sebuah hal yang sulit buat kita untuk memahami betapa kudusnya Maria. Maria sudah dipersiapkan oleh Allah dalam rencana keselamatan supaya menjadi tempat yang layak untuk bayi Yesus yang ada dalam kandungannya, yang akan dilahirkannya, yang akan disusuinya, yang akan dibesarkannya, yang akan ditemaninya dalam melakukan karya penebusan umat manusia ini. Luar biasa. Nah, kemudian saudara-saudara, dalam Injil Markus kita bisa melihat setelah Maria mengucapkan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu, diceritakan, lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Tetapi bukan berarti Maria harus berjuang seorang diri. Ada karya Roh Kudus di dalam dirinya. Meskipun seolah-olah dalam pergulatannya Maria nanti sampai di puncak Golgota, menemani masa-masa tersulit putranya, Maria betul-betul dengan kuasa Roh Kudus, Maria memaksimalkan Roh Kudus yang hadir dalam dirinya. Bunda Maria bekerja sama dengan karya Roh Kudus itu. Nah, maka tidak heran kalau di kisah para rasul, saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada para muridnya, bukan? Itu yang kita baca dalam hari kenaikan Tuhan. Nah, setelah Tuhan Yesus yang naik ke surga, dikatakan di kisah para rasul bab 1 ayat 12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Kalau Anda pernah ziarah ya ke Yerusalem atau ke Tanah Suci, Anda pasti tahu persis bahwa antara Yerusalem itu ada tembok di situ, ada Golden Gate. Kemudian nggak jauh betul-betul, dikatakan di sini hanya seperjalanan sabat jauhnya, itu ada sebuah bukit, Bukit Zaitun. Seperjalanan sabat itu berapa sih Romo? 1000 langkah. Saya pernah mengatakan bahwa kalau orang-orang Yahudi di hari Sabat itu hanya boleh keluar rumah 1000 langkah. Untuk pergi ke Kenisah, untuk pergi ke sinagoga, untuk belajar Sabat. Untuk belajar Taurat sebetulnya. Artinya nggak boleh jauh-jauh pilih tempat-tempat belajar Sabat, sekolah-sekolah yang jauh-jauh. Nggak boleh. Hanya 1000 langkah. Anda silakan hitung sendiri 1000 langkah itu jauhnya semana ya. Nah kemudian setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Ruang atas. Saudara-saudara, lagi-lagi kalau Anda pernah ke Yerusalem, Anda akan dibawa nih ke ruang atas tempat Tuhan Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir bersama para muridnya. Saudara-saudara yang terkasih, kalau begini kan ada sebuah ikatan segitiga yang luar biasa. Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus
Ekaristi atau perayaan perjamuan malam terakhir, lalu ada Maria. Wow, wow, wow. Maka saudara-saudara, tiga hal ini tidak boleh dipisah-pisahkan. Tidak boleh umat Katolik hanya mengutamakan Bunda Maria lalu melewati perayaan Ekaristi. Maka dari itu mari kita belajar. Mereka itu adalah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Semua ini murid-murid Tuhan Yesus, bukan? Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa. Waduh, ditambah lagi ada Ekaristi, ada Maria, ada Roh Kudus yang dijanjikan. Sebelum menerima Roh Kudus, mereka berdoa. Berdoanya tidak sendiri-sendiri, tetapi berdoanya bersama-sama. Maka dari itu, gereja mengundang umatnya untuk hadir merayakan Ekaristi dalam rangka novena Roh Kudus. Jangan di rumah seorang diri, berdoa sendirian, tetapi bersama-sama dalam satu kesatuan gereja. Inilah yang dicatat, inilah yang disaksikan, di mana Kisah Para Rasul memberi kesaksian. Para murid berdoa bersama-sama. Bukannya berdoa bersama-sama cuman hadir doang di tempat yang sama, tapi yang di sono main handphone, yang sono bercanda, yang sono tidur gitu ya. Tapi dengan tekun. Saudara-saudara yang terkasih, lagi-lagi gelepok lagi nih buat kita nih. Firman Tuhan emang tajam sebetulnya. Kita sekalama ini jangan-jangan ya cuman cari enaknya doang sebetulnya. Hati-hati dengan kemalasan, dengan sikap instan kita. Maunya cepet, maunya enak, maunya gampang. Tetapi ketika dituntut, kita, ntar dulu, nggak mau, nggak usah, Dengan tekun, sehati berdoa bersama-sama. Itulah kekuatan gereja, doa bersama, doa umat. Siapa di sini yang kalau doa umat itu paling males banget kalau di perayaan Ekaristi? Merasa, doa umat panjang banget nih. Semua didoain nih. Doanya juga panjang-panjang banget. Parkiran nanti keburu penuh misalnya. Dengan orang yang mau misa. Nanti mall keburu tutup. Atau segala macam lah. Mau kondangan lah, mau apa. Sehingga doa umat itu kayak beban tersendiri. Saudara-saudara, itu kekayaan gereja. Ketika gereja, umat beriman berdoa bersama-sama. Dengan tekun, dengan sehati. Karya Roh Kudus akan hadir di situ. Maka mulai sekarang kalau doa umat sungguh-sungguh. Katakanlah, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Setelah lektor berkata, kami mohon. Kan sering tuh kalau dalam wujud-wujud misa ya. Siapa juga didoain. Bangsa negara, presiden juga didoain. Kerusuhan di mana, korban banjir, korban perang, semualah. Kadang-kadang, kepanjangan nih. Jangan kayak gitu mulai hari ini. Dikatakan, dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih. Kehadiran beberapa perempuan kita sudah melihat sejak Tuhan Yesus melayani sejak dari daerah Galilea di utara sana. Sampai perempuan-perempuan itu menemani Tuhan Yesus dalam karyanya di Yerusalem di akhir-akhir kehidupannya. Sampai Tuhan Yesus dijatuhi hukuman mati, memanggul salib, bahkan di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Para perempuan ini menjadi saksi betul-betul bahwa itu memang sungguh-sungguh terjadi. Bukan karena hoaks, bukan karena gosip, bukan karena omongan-omongan yang gak penting. Tapi kesaksian para perempuan ini, mereka bersaksi hal yang sangat serius, yaitu bagaimana Tuhan Yesus melayani, bagaimana Tuhan Yesus mengajar, bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan, bagaimana Tuhan Yesus merangkul orang-orang miskin, orang-orang sengsara, bagaimana Tuhan Yesus menderita, sengsara, dan wafat. Bukan berhenti sampai di situ, tapi para perempuan juga menjadi saksi Tuhan Yesus yang bangkit. Bukan cuma sampai di situ saja, para perempuan ini juga bersama-sama menanti Roh Kudus. Maka gereja adalah komunitas yang sebetulnya ya
selain didominasi oleh laki-laki, tapi peran perempuan juga sangat penting. Maka nggak heran sekarang Romo, kalau di beberapa kesempatan doa lingkungan, doa rosario, banyakkan perempuannya Romo. Ya itulah, betul-betul para perempuan ini betul-betul memiliki kemampuan untuk memberi respon yang positif terhadap karya-karya Allah. Maka di rumah seringkali karya roh dimulai dari ibu, dari perempuan-perempuan ini. Coba mulai hari ini. Ya Romo, betul. Memang cuman saya Romo, seorang ibu yang berdoa di rumah ini. Yang ngajak-ngajak anak-anaknya buat berdoa. Ngajak suaminya yang kalau diajak berdoa susahnya minta ampun. Betul-betul seorang ibu, seorang perempuan, perannya di dalam sebuah rumah. Nah, dikatakan di sini, setelah perempuan disebut Maria, ibu Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, ternyata mereka semua ditemani oleh Maria. Anda bisa bayangin deh, kehadiran Maria dalam gereja perdana dalam kesempatan kali itu. Apakah Maria dihormati? Atau Maria ya dianggap seperti yang lain-lain saja? Nama perempuannya nggak disebut saudara-saudara, tapi Maria, ibu Yesus disebut. Di sini dikatakan mereka ialah Petrus, Yohanes dan sebagainya. Hanya disebut namanya saja. Tapi statusnya, identitasnya sebagai murid Yesus tidak disebut. Tapi Maria, ibu Yesus. Jreng jreng, luar biasa. Namanya disebut, perannya disebut. Betul-betul Maria menjadi wajah gereja. Setelah Maria melahirkan Tuhan Yesus, bagaimana sekarang ini Maria membidani kelahiran gereja? Kalau disebut turunnya Roh Kudus sebagai hari kelahiran gereja ya, Maria membidani, Maria menemani gereja yang lahir ini ke tengah-tengah dunia. Saudara-saudara yang terkasih, saya Romo Yosef mengharapkan berdoa semoga kita di dalam novena Roh Kudus ini menantikan Roh Kudus kita betul-betul bertekun dalam doa. Peran ibu, peran perempuan dalam rumah, kemudian juga bersihkan diri kita bersama Bunda Maria. Kita nantikan Roh Kudus. Biarlah roh itu bekerja luar biasa dalam diri kita. Salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.